Selamat siang, nama saya Andari Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan job sheet minggu ketiga komputasi multimedia, yaitu membuat mini game aplikasi sederhana 2 dimensi. Nah, di dalam aplikasi ini pada hierarki terdapat beberapa game object. Yang pertama yaitu background yang berwarna hijau, yaitu background ini. Kemudian ada player, yaitu pemainnya ini. Kemudian ada 4 game objek yang serupa, yaitu mulai dari 0 sampai 3 yang bernama shiny red ball, yakni pada bola yang berwarna merah ini nanti akan ditabrak sama pemain ini. Kemudian pada canvas terdapat 4 image star mulai dari 0 sampai 3. Nah, ini tuh yang di atas ini sebagai indikator apabila nanti bola ini sudah ditabrak, maka bola ini akan di-destroy, akan hilang. Kemudian yang di image star ini akan dirubah dari yang awalnya dari warna hitam nanti akan dirubah jadi solid red, jadi warna merah. Nah, di dalam game object player ini terdapat beberapa script yang telah ditambahkan ke dalam game object ini. Nah, apabila kita lihat pada inspector, maka komponennya ada beberapa script, yaitu ada player inventory display dan player move. Player move, player dan player inventory display. Yang pertama saya akan menjelaskan player script dari player move terlebih dahulu. Saya klik 2 kali pada folder script pada aset tadi. Nah, di sini kita akan membuat suatu kelas baru, modifiernya public dengan nama kelasnya player move. Kemudian di dalam kelas tersebut terdapat dua atribut dengan modifier. Yang pertama atributnya public, tipe datanya float, nama atributnya speed, kita inisialisasi 10. Kemudian atribut yang kedua yaitu private, modifiernya private, kemudian tipe datanya rigid body 2D, kemudian nama atributnya rigid body 2D. Nah, ini tidak diinisialisasi karena nggak ada sama dengan berapa. Kemudian di kelas tersebut terdapat 2 function, yaitu pertama void awake, yang function yang kedua yaitu void fix update. Yang pertama void awake ini dari atribut rigid body ini diisi sama get component rigid body 2 dimensi. Untuk mendapatkan komponen dari rigid body 2 dimensi itu diisi ke atribut rigid body 2 dimensi. Kemudian function yang kedua yang bernama fix update, di dalamnya yang pertama yaitu ada float x move. Ini untuk menentukan di mana letak playernya itu, yaitu player pada x, yaitu didapatkan dari input get axis, dari axis yang horizontal, dari inputnya user, dari atas bawah, kanan kiri, up down left right, dari keyboard user. Kemudian yang kedua yaitu ada y-move untuk mendapatkan axis dari vertikalnya, tipe datanya float. Kemudian yang ketiga ada x-speed, ini speed pada sumbu x, yaitu didapatkan dari x-move yang tadi, dari input user dikali speednya berapa, speednya 10. Kemudian y-speed itu didapatkan dari y-move dikali speednya. Y-move-nya tadi kan diisi dari vertikal input user dikali speednya 10, berarti speed untuk y dari inputnya user yang vertikal dikali 10. Kemudian ada vektor 2 new velocity sama dengan new vector 2 x speed y speed. Ini kita membuat objek baru, objeknya objek vektor 2, new vector 2 diisi ini x speed yang tadi, isinya dari perkalian x move dikali speed sama y speed. Kemudian namanya tadi, nama objeknya kan dikasih nama new velocity. Nah, new velocity ini dimasukkan ke rigid body 2D yang ini, atribut yang ini rigid body 2D pada velocity-nya, pada
komponen yang velocity. Pada atribut rigid body 2D, pada komponen velocity-nya diisi new velocity. Nah, new velocity itu isinya yang tadi itu x speed sama y speed tadi. Kemudian yang kedua yaitu kita kembali lagi ke Unity. Yang kedua, sebentar saya klik dulu yang game object-nya. Apabila sudah dimasukkan ke apabila scriptnya sudah dimasukkan ke game object player, maka akan pada inspector akan tampak komponennya berupa player move. Nah, ini speednya kita inputkan 10 untuk inisialisasi. Kemudian yang kedua yaitu player, script yang kedua yaitu player. Saya klik aja 2 kali player. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Di sini kita membuat kelas dengan modifiernya public. Kita kasih nama kelasnya player. Di sini terdapat dua atribut dengan modifier private dengan tipe datanya player inventory display. Namanya player inventory display. Nah, player inventory display ini untuk nanti digunakan untuk menginisialisasi yang ini, yang setelahnya nanti saja. Kemudian atribut yang kedua yaitu modifiernya private, tipe datanya integer, nama atributnya total stars, kita inisialisasi 0. Kemudian ada function, tipe datanya void, functionnya namanya start. Nah, itu isinya player inventory display sama dengan get komponen player inventory display untuk mendapatkan komponen dari player inventory display. Apabila kita klik start, maka pada player inventory display yang ini maka akan mendapatkan komponen ini semuanya apabila kita klik start ini. Kembali lagi. Kemudian pada method yang kedua yaitu pada tipe datanya void, nama metodnya onTrigger enter 2D dengan parameter collider to hit. If jika hit compare text star, maksudnya jika menabrak dengan tagnya yang star, maka total starnya ditambah di plus di increment 1. Maka kalau nabrak yang tagnya star yang ini yang tagnya star itu yang ini kan tagnya star, maka kalau nabrak jika hit yang tagnya star maka total starsnya ditambah, berarti yang awalnya 0 ditambah jadi 1 plus 1. Kemudian pada player inventory display ini on change star total, maka masuk ke ini, ke player inventory display, masuk ke menjalankan function on change star total dengan parameternya berupa star total yang tadi, yaitu total starnya tadi kan di plus 1, berarti dimasukkan 1. Kemudian setelah dimasukkan 1, kemudian di destroy yang game objectnya itu yang ini yang shiny ball ini. Jadi setelah ditabrak terus di destroy jadinya hilang, kemudian dijadikan merah. Misalkan langsung aja ke ini yang ke player inventory display. Saya klik dulu game object yang ke player inventory display. Ini kan ada size-nya untuk placeholdernya ada 4. Kita isi image star 0, 1, 2, 3 elemennya dari 0 sampai 3. Kita isi image star 0 sampai 3 yaitu yang atas ini. Kemudian icon star yellow-nya saya kasih solid red, jadi ketika ditabrak yang ininya hilang, kemudian ini jadi warna merah. Kemudian yang star gray saya kasih black hollow, maksudnya yang kosong, hitaman aja. Kemudian saya menjelaskan yang player inventory display. Nah, pada kelas ini terdapat tiga
3 atribut. Yang pertama image, ini array dengan nama atributnya star placeholders. Kemudian yang kedua ada sprite dengan nama atributnya icon star yellow, tipe datanya sprite. Kemudian yang ketiga tipe datanya sprite, nama atributnya icon star gray. Nah, ini terdapat satu method atau satu function yang bernama onChain star total. Ini menerima parameter dengan star total yang tadi, yang di player tadi. Jika jika pertamanya integer i sama dengan 0, i kurang dari star placeholders dot length, jumlah banyaknya dari star placeholdernya. Kemudian di increment if jika i kurang dari star total, maka star placeholder yang indeks ke i dot sprite sama dengan icon star yellow diisi kuning. Else jika sama dengan atau lebih dari star total, maka indeks yang ke i tersebut akan diisi star gray. Ini maksudnya misalkan kita nabrak starnya, maka total starnya akan ditambah 1. Dari 0 nambah 1 berarti plus di increment 1 berarti nilai total starnya dari 0 menjadi 1. Kemudian menjalankan function onChain star total dari kelas public inventory display dengan ininya 1 dikirim ke kelas ini 1. Berarti ini kan 1 onChain star total dalam kurung 1 for integer 0 sampai kurang dari lengthnya kan 1. Terus kemudian i plus jika pertama kan 0 apakah kurang dari 1? Iya benar, maka dia masuk ke sini. Jika if i kurang dari 1, iya kan berarti benar. If kurang dari 1, maka placeholder yang ke 0 maka jadinya yellow. Yang ini yang ke 0 jadinya yellow. Kok yellow? Merah. Karena saya buatnya solid red. Sudah, berarti jadi merah. Else berarti bukan. Nah, star placeholdernya kan kita definisikan 4. Star placeholdernya kan saya size-nya kan 4. Berarti tadi kan masih 1. Nah, star placeholdernya kan lengthnya kan 4. Berarti tadi masih 0, kemudian di plus 1, di plus increment dari 0 terus ke 1. Nah, ke 1 jika 1 kurang dari 1 kan star totalnya tadi 1, menerima inputan dari nabrak 1 bintang yang merah tadi kan enggak, berarti salah. Berarti else, masuk ke else, dia indeks yang ke 1 berarti dia jadi gray, jadi abu-abu. Kan bener, berarti pada saat nabrak 1 berarti cuma 1 aja yang kuning, indeks selanjutnya masih gray. Terus di looping, terus di loop indeks yang ke 1, 2, indeks yang kedua gray, indeks yang ketiga gray. Kalau baru nabrak 1 masih gray. Kemudian saya coba praktekkan, saya klik play. Nah, ini bisa gerak-gerak, bisa dilihat dari ini player space dari player space girls. Saya klik start. Nah, ini posisi X nya bisa berubah-ubah. Ini untuk menentukan letak X nya sama letak Y nya. Kemudian dikali move nya 10. Misalkan saya nabrak 1, nah maka dia berubah jadi merah, yaitu yang dieksekusi ini. Nabrak 1 berarti ininya 0 kurang dari 1, iya benar, true, berarti dia menjadi placeholder yang ke 0, diubah jadi kuning. Placeholder yang ke 0 itu ini, image star yang 0 berarti ini, jadikan merah, solid red ya.
yang lainnya tetap masih hollow black. Misalkan kita nabrak lagi, nabrak yang ini jadi merah juga, di loop fungsinya, kemudian kita nabrak lagi satu jadi 3, yang ini berkurang terus shiny red ball-nya, karena kan di destroy di fungsinya tadi. Kemudian kita nabrak satu lagi, yang shiny red ball 0-nya akan hilang. Nah iya, karena di destroy. Terima kasih penjelasan hasil pengerjaan job sheet minggu ketiga komputasi multimedia saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya sebelumnya. Terima kasih.